teman-teman, kembali lagi sama aku di channel PauYuBB73. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Kira-kira di video kali ini aku bakalan bahas apa ya? Kalian penasaran gak nih? Simak terus videonya ya, let's go! Di video kemarin, aku udah bahas tentang psikotes tes Baum atau tree drawing test. Nah, kali ini aku bakalan ngajak kalian belajar tentang psikotes lagi, yaitu tes penalaran logika dan aritmatika. Ada yang tahu nggak nih apa sih tes penalaran logika dan aritmatika itu? Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Tes penalaran logika dan aritmatika adalah jenis psikotes yang menggunakan barisan angka yang harus dipahami pola atau urutan kemunculannya. Peserta akan diwajibkan untuk menguasai perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Tes penalaran logika dan aritmatika tak terbatas pada hitung-hitungan angka saja. Biasanya, tes ini juga terdiri dari logika premis yang mengharuskan peserta untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua kondisi yang ditentukan. Tes ini bertujuan untuk menguji kemampuan analisa dan pemecahan masalah. Umumnya, tes ini berisikan soal berupa pola gambar dan angka, dan Anda akan diminta untuk melanjutkan pola-pola tersebut. Meski kadang terlihat mudah, namun banyak yang terjebak oleh psikotes jenis ini. Karena itu, ketelitian menjadi kunci yang utama. Nah, setelah kita bahas tentang tes logika dan aritmatika, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal logika aritmatika. Informasi ini tidak akan lengkap tanpa contoh. Berikut ini ada beberapa contoh logika aritmatika yang bisa kamu gunakan untuk dipelajari. Soal yang pertama, ada sebuah deret angka yang berisi 2, 4, 6, 8, 10. Maka, angka selanjutnya adalah jawabannya adalah 12. Kenapa bisa 12? Karena jika dihitung setiap angka ditambah 2, seperti 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, jadi jawabannya 10 ditambah 2 sama dengan 12. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu ada sebuah deret angka yang berisi angka 100, 4, 90, 7, dan 80. Maka, angka selanjutnya adalah jawabannya adalah 10. Kenapa bisa 10? Karena seri ini dibagi menjadi dua, yaitu 100, 90, 80, 4, dan 7. Maka, kamu bisa lihat dari seri pertama tiap angka dikurangi 10. Sedangkan, seri kedua ditambah 3. Jadi, 7 ditambah 3 hasilnya 10. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu ada sebuah deret angka yang berisi angka 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, dan 5. Maka angka selanjutnya berapa ya? Jawabannya adalah 13 dan 8. Kenapa bisa 13 dan 8? Karena sama seperti soal di atas yang menggunakan dua seri, yaitu 2, 3, 5, 8, dan 1, 2, 3, 5. Namun, pada soal ini ada pola Fibonacci. Kamu menjumlahkan 2 tiap dua angka dan menggunakannya untuk angka berikutnya. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, untuk selanjutnya adalah 5 ditambah 8 sama dengan 13, dan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Gimana? Sudah paham belum tentang soal deret angka? Untuk selanjutnya, aku akan membahas tentang soal yang berbentuk gambar. Simak terus penjelasannya ya.
Di soal deret gambar yang pertama, di sini sudah ada beberapa lingkaran, anggap saja di dalamnya adalah sebuah bola. Untuk di lingkaran pertama ada 4 bola, kita tulis di atasnya 4. Untuk lingkaran kedua ada 8 bola. Kita tulis di atasnya 8. Dan untuk lingkaran ketiga ada 6 bola yang diarsir dan 1 bola yang tidak diarsir. Anggap saja ini nilainya 10, maka kita tulis 16 karena 10 ditambah 6. Pertanyaannya di sini adalah berapakah isi bola dalam lingkaran selanjutnya? Di lingkaran pertama kita kuadratkan dulu jumlah bolanya menjadi 2 pangkat 2 karena hasilnya 4. Dan lingkaran kedua karena jumlah bolanya 8 maka kita tulis 2 pangkat 3. Di lingkaran ketiga karena jumlah bolanya 16 maka kita tulis 2 pangkat 4. Nah, untuk lingkaran selanjutnya kita tulis 2 pangkat 5 karena di atas pangkatnya 2, 3, dan 4. Kita hitung 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Maka hasilnya 32. Untuk menentukan hasilnya, kita mencari lingkaran yang di dalamnya berisi 32 bola. Di lingkaran A itu hasilnya adalah 26 karena 6 bola yang diarsir dan 2 bola yang tidak diarsir. Di lingkaran B berisi 3 buah bola yang tidak diarsir dan 2 buah bola yang diarsir, maka hasilnya 32. Di lingkaran yang C adalah hasilnya 41 karena 4 bola yang tidak diarsir dan 1 bola yang diarsir. Nah, sekarang kita sudah menemukan jawabannya yaitu B karena di dalam lingkaran B terdapat 32 buah bola. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di soal kedua ada gambar persegi yang di dalamnya sebuah arsiran untuk dilengkapi. Jadi di soal ini kita harus menentukan arsiran selanjutnya. Di gambar pertama, arsiran selanjutnya adalah setengah bagian atas. Nah, di gambar yang kedua, arsiran selanjutnya adalah setengah di bagian bawah. Di gambar ketiga, arsirannya setengah dari sebelah kanan dan kiri. Kira-kira arsiran selanjutnya yang mana ya? Di gambar A, arsirannya tidak sesuai dengan gambar yang ketiga. Dan yang B, sama juga tidak sesuai dengan gambar yang ketiga karena arsirannya miring. Maka jawabannya adalah gambar yang C, karena gambar yang C arsirannya penuh sesuai dengan arsiran di gambar yang ketiga. Itu dia penjelasan dari aku tentang tes psikotes penalaran logika dan aritmatika dan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Semoga penjelasannya bermanfaat ya buat teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang.